dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Halo ya. Halo Yan, Kak Kit. udah siap belum kita mau berkebun hari ini? Udah siap banget dong. Aku udah Ini pakai topi loh nih, ya kan? Biar nggak panas kan? Yoi, Ini kita betul. nunggu siapa lagi berarti? Nunggu Kak Oti, Kak Ian sama... Lah, satu lagi gimana? Kak Bekti ya? Iya. Mana sih Kak Bekti? Katanya Kok mau nggak berkebun, ada aku sih? udah ready banget Kita loh ini. bertiga. Mana ya? Lagi di jalan. Kak Halo Awan, Kak Bekti. Kak Ian, ya ampun. Kalian ninggalin aku ya. Tadi aku panggil-panggil tahu dari sana. Kok itu tuh Maaf. ayo nggak kedengar. Kita terlalu bersemangat Iya, kayaknya Kak kita Ian ya. semangat banget pada hari Semangat ini. banget ya kalian ya. Nih, Kak. aku bawa bunga nih buat kalian. Itu ya cantik banget. Nanti ditanam di halaman ya. Jangan lupa dirawat. Kok bisa sih berbunga cantik banget kayak gitu sih Cantik Kak? kan? Lucu kan? Aduh. Kayak aku, kayak aku. Ya udah, yuk kita berkebun aja yuk Kak. Yaudah, Aku nggak pengen usah punya lama-lama, kayak kita gitu. berkebun aja yuk. 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 Ih, seru banget ya tadi Seru berkebunnya banget ya. tadi ya. Kan? Suka Nanamnya. kan kalian Iya. kan? Ih, berarti nanti pohon tomat yang aku tanam tadi bisa berbuah dong, Kak? Bisa dong. Asal Ha-ha. satu dipelihara dengan baik. Ah. Dengan Betul. cara apa? Ya disiramin, kasih Oke. pupuk, kasih apa itu di bawah sinar Sinar matahari. matahari iya, ya. betul. Berarti bisa berbuah nanti ya, Kak? Bisa dong. Sik. Kak, kalau kita sebagai manusia, kita bisa berbuah juga nggak? Pastinya bisa, bisa. dong. Tahu nggak berbuahnya seperti apa? Gimana caranya? Ayo gimana? Ayo gimana? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak Kak. tahu nih. Ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Ayo diingat-ingat Oh, dulu. percaya ya, tentang percaya. Yes, tentang Bapak Abraham kalau nggak salah ya. Nah, tentang iman percaya. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ya kan, percaya akan Tuhan. Nah, dengan cara apa kita percayanya? Kan nggak cuma hanya Tuhan, aku percaya padamu. Nggak cuma begitu. Bertobat. Nah, iya Terus itu. apa lagi? Kalau bertobat itu berarti yang tadinya aku melakukan kebiasaan buruk, sekarang nggak jadi buruk lagi dong? Iya dong, yang tadinya nyontek nggak nyontek lagi. Iya, itu bisa betul. jadi, oh itu buahnya. Nah, Itu buahnya, sama aja buahnya. Bisa dong. Iya kan udah dipupuk, artinya kita udah mendengarkan firman Tuhan kan, nggak boleh itu nyontek kan nggak betul. baik. Oh gitu. iya. Ya kan kayak gitu. Mantap, aku akan berbuah kalau gitu. Kak, kita ini mau sekolah minggu nggak sih? Ya ampun, sekolah minggu Kak Ian. Hari ini Aduh, hari iya. Minggu loh. Aduh, Kita sapa dulu yuk teman-teman semua ya. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat? sehat ya. Aku pastinya. sehat. Kak Bekti? Oh iya dong. Kak Ian? Sehat Wah, dong. puji Tuhan. Kak, tadi kan kita udah ngomong tentang berbuah-berbuah nih ya. Yoi. Untuk lagu pembukaan kayaknya bagusnya kayak ada yang berbuah-buahnya gitu juga deh, Ada Kak. yang berbuah-buah. Aku punya lagu baru nih Kak Apa tuh, Kak? Ati. Judulnya itu Berbuah Bagi Kristus. Wah, Ya. siap. Lagu baru tapi kita belajar bareng-bareng ya, Kak ya? Harus sih. Soalnya gampang kan ya, Kak? Ya, gampang Nanti ada banget. gerakannya juga. Oke, kalau gitu. Kak Yuk, Ian Kak. ya, kita semangat ya nanti genjreng-genjrengnya ya. Siap. Buat adik-adik, biar adik-adik di rumah juga bangkit berdiri semua. Berdiri semuanya. Ya kan, sambil kita bergerak. Ya. Berbuah bagi Kristus. Ya. Aku dipilih. Aku dipilih dan telah ditetapkan. Ku diselamatkan dan ku terima hidup kekal.
berbuah. Bukan pergi menceritakan kepada segala bangsa-bangsa di bumi ku bersaksi, menuai jiwa ku terus berbuah bagi Kristus. Wah, Luar biasa. wah, Hari ini semangat banget ya. luar biasa. Kita mau doa pembukaan kan nih Kak? Ya, betul. Kita berdoa dulu dengan siapa yang pimpin ya hari Kak ini? Dinda. Pada Dinda. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bila mana saat ini kami masih bisa merasakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dengan obat-obatan dan dokter. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan dalam keluarga dan di aktivitas sekolah. Kiranya Tuhan bimbing mereka, sertai mereka dan berkati mereka sehingga mereka tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia cepat pulih dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk Jemaat GKJ Kanaan dan komisi yang ada di dalamnya, agar mereka tetap sehat dan semangat dalam melayani-Mu. Tuhan, jauh dari kata sempurna doa ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Dinda. untuk doa pembukaannya. Nah, Kak Oti, Kak Ian, sebentar lagi nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bener. Iya. Berarti jadi- harus siapin Alkitab dong Kak? Iya dong. Iya dong. Teman-teman yang di rumah siapin Alkitab dan juga siapkan hati kita Betul. untuk menerima firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk kita mau angkat satu pujian deh. Kak Oti, Kak Ian dengan pujian berikan ku hati seperti hatimu. Oh iya, supaya kita bisa mendengarkan firman Yes. Tuhan, berikan kami hatinya Tuhan. Betul. Asik. Ya. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita nyanyikan. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kepada Kak Ola ya Kak yang Iya. bawa firman. Firman hari ini dibawakan oleh Kak Ola. Dipersilakan. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya kita semua dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan yang paling utama, siapkan hati kita.
Sebelum kita sama-sama belajar dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Terkhusus Tuhan pada pagi hari ini, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini kami akan belajar akan firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati sikap kami, berkati telinga kami. Biar apa yang kami dengar semua dapat kami mengerti dan dapat kami perlakukan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini, aku harus berbuah. Tema kita, aku harus berbuah. Ya, kita semua pasti pernah mendengar di sekolah minggu atau cerita dari orang tua kita tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Dan mengenai pohon ara, kita juga sudah baca tadi di Lukas 13, tetapi di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perumpamaan pohon ara sering sekali digunakan tentang hidup orang yang percaya. Pohon ara dikutuk sebagai simbol kemarahan Tuhan. Pohon ara adalah pohon yang berukuran besar. Maksimal usia 6 bulan, pohon ara itu sudah berbuah lebat. Pohon ara berbuah bergerombol pada bagian batang utama dan pada bagian batang-batang yang kecil juga dia di cabang-cabangnya juga dia berbuah bergerombol yang sangat lebat. Nah, pohon ara juga berukuran besar dan rindang. Bahkan saking rindangnya, pohon ara sering sekali digunakan orang-orang untuk berteduh. Dan yang pastinya, buah ara sangat banyak manfaatnya. Dan alasan mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, yaitu segala sesuatu yang tidak berguna pasti binasa. Lalu, hasil tidak selalu ditentukan dari penampakan luarnya saja. Jadi, segala sesuatu yang terlihat indah di luar, yang terlihat mempesona di luar,
belum tentu menghasilkan buah yang bagus, belum tentu berbuah yang baik. Lalu penghakiman hanya milik Tuhan. Jadi apapun itu, segala sesuatunya hanya Tuhanlah yang layak menghakimi. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sering sekali memberikan kita kesempatan untuk berbuah. Sampai kapan kesempatan itu? Ya sampai kita menghasilkan buah yang baik. Buah seperti apa? Buah rohani yang baik tentunya. Buah rohani yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Sering sekali kita mengabaikan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kita stuck di zona itu. Kita tidak mau keluar di zona yang nyaman. Padahal ketika kita berani keluar dari zona nyaman, Tuhan akan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Ya. Apakah kalau kita harus berbuah berarti kita harus menjadi seorang hamba Tuhan? Apakah ketika kita harus berbuah berarti kita harus menjadi pendeta? Harus menjadi majelis seperti itu? Tidak. Kalau kita semua jadi pendeta, lalu jemaatnya siapa? Ya kan ya? Nah, maksud Tuhan berbuah yang baik adalah berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang sebelumnya. Seperti itu. Dari hal yang sederhana. Sering sekali kan kita semua yang ada di sini nih yang sedang bersekolah minggu di Zebaot, mungkin dulu kita adalah seorang yang pemarah. Dikit-dikit emosi. Senggol bacok kalau kata orang ya. Tetapi kalau kita mau berbuah, berarti buah yang kita hasilkan dulu yang kita pemarah, kita bisa lagi menjadi orang yang pemurah hati. Seperti itu ya. Dikit-dikit emosi, tapi ketika kita berbuah, kita menjadi orang yang lebih sabar lagi. Lalu, kalau sedikit-dikit marah mengeluarkan binatang dari mulut kita, kata-kata kebun binatang tuh keluar semua. Nah, tapi kalau ketika kita sudah berbuah, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang lembut, kata-kata pengampunan, dan itu adalah hasil buah yang baik. Lalu hal-hal apa lagi yang contohnya dalam kehidupan kita semua sehari-hari? Mungkin kita masih ada yang suka mencontek di sekolah. Nah, dari hari ini kita harus berbuah. Karena apapun nilai yang kita hasilkan tetapi dengan kejujuran, itu adalah hasil buah yang baik. Ya, seperti itu. Lalu mungkin kalau disuruh orang tua suka membantah, atau sedikit-dikit kalau dinasehatin orang tua gak terima. Nah, itu juga bukan hasil buah yang baik. Itu namanya bukan pertobatan. Tapi ketika hari ini kita belajar akan firman Tuhan dan kita mau berbuah, ketika orang tua kita menasihati kita bisa melakukannya. Apa yang orang tua mau dari kita lakukan. Ketika orang tua menasihati kita terima. Jangan kalau orang tua lagi nasihatin, kita balik nasihatin orang tua gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, kita lakukan dari hal dasar dulu ya. Hal-hal yang mudah, yang mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan adik-adik saja yang harus belajar akan berbuah. Kakak juga harus belajar. Kita semua harus belajar. Karena kita semua adalah anak-anak yang mau dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika saatnya akan datang tiba, Allah akan menarik orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk berbuah dan bertobat, tetapi tidak mau berubah. Dan Allah akan menghukum tanpa belas kasihan. Nah, adik-adik, katakan pada diri adik-adik semua, aku harus berbuah. Katakan apa? Katakan pada diri kita, aku harus berbuah. Tetapi ingat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, adik-adik semua, selamat berbuah, selamat menghasilkan buah rohani yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami Alkitab-Alkitab yang hidup. Ajari kami terus Tuhan untuk menghasilkan
buah yang baik. Dan kami mau mengimani pada setiap hati kami bahwa aku harus berbuah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami sudah belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berbuah. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu. Lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah terkumpul ini, kiranya menjadi sarana bagi pelayanan dalam sekolah minggu kami di GKJ Kanaan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, biar kami juga boleh terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, setelah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ola tadi, kita semakin bersemangat ya. Wah, Semakin dikuatkan. Semangat banget. Itu semakin semangat banget buat berbuah. Tapi Kak, boleh nggak sih kalau berbuahnya aku tunda dulu deh, besok aja deh. Oh gitu ya, aku pengen membantu dia tapi ntar aja deh. Iya. Gitu gak? Aku pengen berbuat baik tapi ntar aja deh kalau punya ini deh gitu ya. Nanti Ntar deh malah kalau makin kalau males uangku udah dong. banyak baru aku Ya. berbuat baik gitu. Sekarang gini, Kalau hidup ini ditunda-tunda adalah makin males kesempatan nanti. Kak Oti, Kak Oh, Ian. gitu. Kita Iya. tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Betul. Berarti nggak boleh tunda lagi nih. Gak boleh. Selagi ada kesempatan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan dong. Kalaupun Gitu. misalnya nih aku punya bakat, aku mau melayani, gak usah tunda-tunda nih berarti. Yo, Ada wadah Zebaot apalagi ya Kak ya? Nah, gabung dong sama Zebaot. Wah, oke deh, aku akan siap buat berbuah. Kak Ian siap berbuah nggak? Siap dong. Kak Bukti? Iya dong, Wah. siap. Sebagai penutup kita nyanyi lagu apa nih Kak? Oh ya, sebagai penutup aku ada lagu bagus nih. Ini syair liriknya itu sederhana banget Kak Oti. Wah, Cuman isinya itu bermakna banget. berarti Betul, kita betul. ajak teman-teman Zebaot untuk menghayati lirik ini ya Kak? Iya, Hayati betul. lirik ini benar-benar bahwa kita sudah diberi anugerah Tuhan. Bagaimana sih kita masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Iya. Tuhan. Ya. Hidup ini Ini adalah kesempatan. Ayo Kak Ian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ulangi sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu, kasih-Mu, dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan buat kami hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah Tuhan, dan kami mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu online kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan Engkau berkati mereka dalam sekolahnya, keluarganya, kesehatannya, dan segala hal-hal positif yang mereka lakukan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak dan teman-teman Komnak Tuhan yang telah melayani-Mu Tuhan untuk membuat sekolah mingguan ini. Berikanlah mereka selalu semangat dan sukacita Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang telah berulang tahun di bulan ini. Kiranya mereka selalu dekat kepadamu Tuhan, dan biarlah mereka bisa menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya Kak Bekti, kita harus siap jadi berkat ya Kak. Siap jadi berkat Kak Ian, Kak Oti, semangat Untuk berbuah. gitu dong ya. Oke, kita sampai ketemu di minggu depan ya teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya Kak. Iya dong. Walaupun sekarang mungkin udah mulai berkurang ya Kak Iya, ya. tapi harus Tapi jaga tetap kesehatan juga. waspada. Harus waspada dan jaga standar kesehatan. ya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Bye-bye. Yesus memberkati. Berkati. Bye-bye.